mengeluarkan kata-kata kotor, termasuk Ustadz Abdul Somad yang harus ditangkap. Mulutnya dia yang suka mencaci maki, menghina kepercayaan orang lain, betul? Masing manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ustadz tidak menanggung dosa jemaahnya, pengkhotbah tidak menanggung dosa jemaahnya, guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya, begitu juga pendeta tidak menanggung dosa jemaahnya. Jadi kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas nasihat. Oke, terima kasih. Sebentar lagi perwakilan dari beberapa teman kita akan masuk, diterima untuk audiensi dengan minta Kementerian Agama. Kita sama-sama berdoa bagi audiensi di dalam agar berjalan dengan baik. Terima kasih kepada ini udah nggak dipakai para pihak yang sudah menerima kita. Bagi teman-teman tetap sekolah ya, hanya 5 orang saja perwakilan ya, hanya 5 orang saja perwakilan. udah. Oke, masih semangat semuanya. Saya undang rekan saya, saudari Novi untuk berorasi. Bagus, kita potong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. RIP toleransi, ada apa sih? Kenapa sih dikatakan RIP toleransi? Tadi juga di jalan saya udah bilang, ya betul, bahwa saat ini disadari atau tidak disadari saudara-saudara semua, bahwa toleransi di Indonesia sudah dalam proses menuju kematian. Betul tidak? Kenapa saya katakan itu? Pengerusakan rumah ibadah, dilarangnya membangun tempat ibadah kaum minoritas, munculnya tokoh-tokoh agama yang isi ceramahnya provokator, ujaran kebencian, itu sudah merupakan RIP toleransi. RIP toleransi ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Ingat, intoleransi ini merupakan cikal bakal akar dari munculnya ekstremisme, dari munculnya radikalisme yang akhirnya ke terorisme. Betul tidak kawan-kawan? Kita jangan diam. Saatnya saya dan kami khususnya yang berada di sini di depan Kementerian Agama akan terus bersuara, akan terus beraksi, akan terus bergerak untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan Pancasila dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan keberagaman yang terjadi di Indonesia semua atas kehendak Tuhan dan tidak bisa ditawar-menawar lagi. Jika Tuhan ingin menginginkan kita satu agama, Tuhan bisa lakukan. Satu suku bangsa, Tuhan bisa lakukan apa yang tidak mungkin buat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghujat, tapi untuk saling melengkapi, untuk berkesinambungan.
Tuhan ingin melihat bagaimana bangsa ini, umatnya bisa hidup selaras, dinamis. Apakah bisa hidup dengan perbedaan? Apakah bisa saling mencintai dengan adanya perbedaan? Tapi ternyata di Indonesia ini sudah mulai terkikis secara perlahan-perlahan, namun pasti saatnya kita harus terus bersuara. Dan saya gaungkan terutama kepada saudara-saudara minoritas, saatnya kalian bergerak. Apakah kalian yang minoritas mau terus ditekan? Apakah kalian ingin membangun tempat ibadah tidak diizinkan? Tidak, bukan? Ini Indonesia, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Semua di sini adalah satu. Kita adalah Pancasila. Tuhan tidak bermerek. Tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Tuhan Nasrani dan Tuhan apapun. Tuhan sejatinya adalah satu. Jika kita melawan perbedaan, maka kita melawan kehendak Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan dan kita tanpa disadari sudah melebihi dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi oleh mereka-mereka yang seolah-olah merasa manusia paling benar. Kami di sini mendukung Kementerian Agama dengan adanya sertifikasi tokoh agama. Tapi kami meminta di sini bukan bagi yang mau, tapi harus dijadikan kewajiban untuk para tokoh-tokoh agama memiliki sertifikasi. Hal ini kenapa? Untuk menghindari tokoh-tokoh agama yang isi dakwah ceramahnya hanya memprovokasi, membuat gaduh bangsa ini. Itu, dan kami pun mendukung modernisasi beragama. Betul. Negara-negara lain sudah berhasil dengan adanya modernisasi beragama. Maka kami mendukung salah satu program Kementerian Agama dengan modernisasi agama, di mana bukan mempertajam perbedaan, tapi justru mempersatukan perbedaan. Saya meminta kepada pihak Kementerian Agama, khususnya Bapak Gus Yakut selaku Menteri Agama, tolong bersikap seadil-adilnya, tegakkan keadilan di Indonesia. Tolong, terutama untuk kaum-kaum minoritas yang selalu ditekan oleh kaum mayoritas. Ini bukan negara Islam. Saya menentang dengan hadir yang baru-baru ini, NII. Ini bukan negara Islam, ini Pancasila. Jika kalian ingin mendirikan negara Islam, angkat kaki kalian dari bumi Indonesia. Jangan berikan sedikit pun ruang mereka untuk terus bergerak. Kita harus terus bergerak, harus terus menggaungkan bahwa intoleransi sangat berbahaya. Bukan untuk saya, untuk kita, untuk kami, tapi untuk bangsa ini. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah bangsa ini berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan sebagai bangsa ini, sebagai rakyat Indonesia. Apa yang sudah kita berikan? Jangan hanya modal sibuk HP. HP itu bisa dipergunakan, kawan-kawan, saudara-saudara. Kita bisa melawan radikalisme, intoleransi dengan segala cara. Tidak bisa aksi turun seperti ini. Kita bisa melawan, mengcounter isu-isu di medsos. Betul tidak? Di medsos ini cukup parah. Dan medsos ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Berapa banyak akun-akun pencinta NKRI yang dimatikan, termaksud akun saya sendiri. Karena apa? Mereka takut, tapi mereka menggunakan cara-cara licik untuk menghancurkan kita pejuang-pejuang NKRI. Satu akun dimatikan, bikin lagi akun sebanyak-banyaknya. Terus kita berperang di medsos, lakukan perang melalui udara, darat. Kita jangan pernah mundur untuk melawan radikalisme, intoleransi. Jangan pernah takut. Tuhan akan selalu berpihak kepada kebenaran. Selama kita berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan selalu menjaga kita. Selama tujuan kita baik untuk bangsa ini dan murni, kita akan dijaga oleh Tuhan. Ingat itu. Sekali lagi, kami di sini semua akan terus bergerak. Ini bukan aksi pertama kali ya, atau yang terakhir kali, tapi akan terus bersuara
sampai pemerintah bisa bersikap tegas setegas-tegasnya untuk menghilangkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, untuk menghancurkan mereka semua. Kalian tidak miris ketika ada video yang menancapkan bendera NI, welcome to Indonesia, negara Islam Indonesia. Gila gak sih itu semua? Hello, ini Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang memiliki beraneka ragam agama, bukan menganut agama Islam. Timur Tengah, Arab Saudi pun bisa menghargai agama lain, apalagi ini Indonesia. Buat kalian, teman-teman, saudara-saudaraku yang terpapar paham-paham intoleransi dan radikalisme, buka mata hati kalian, buka hati nurani kalian. Apa yang kalian lakukan adalah suatu kesalahan besar, dan kalian adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh segelintir oknum-oknum yang punya kepentingan. Kalian hanya dijadikan obor oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ingat itu. Apa yang terjadi dengan Libya, Suriah, Afghanistan, itu harus menjadi pelajaran buat kita semua. Kenapa? Awal mulanya negara-negara itu hanya diam. Mereka hanya berpikir rakyatnya, tidak mungkin khilafah merajalela, tidak mungkin ISIS begini begitu. Tapi apa yang terjadi? Terjadi kan? Itu akibatnya apa? Karena apa? Karena diamnya orang baik. Karena terlalu banyak diam dan diam. Maka di sini kita harus bersuara. Kita harus terus menggaungkan, tolak intoleran, tolak radikalisme, lawan dan hancurkan mereka. Mereka adalah musuh besar bangsa ini. Dan latar belakang agama memang adalah isu yang paling seksi untuk digoreng. Karena kenapa saya katakan itu? Siapapun, dimanapun, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, ketika sudah membahas suatu agama, pasti secara emosional kita muncul keberpihakan. Subjektivitas kita tinggi. Akhirnya apa? Disitulah mulai timbul adanya intoleransi. Disitulah muncul dari intoleransi kembali ke menuju ke ekstremisme, menuju ke radikalisme yang akhirnya terorisme. Itu yang selalu saya gaungkan. Ayo kawan-kawan, dengan bersatu kita kuat, dengan bersatu kita menang. Saat ini kita berperang bukan dengan bangsa lain, kita berperang dengan bangsa sendiri. Satu tanah air, satu bangsa. Kita dihancurkan sama mereka dengan paham-paham mereka. Ayo, kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk terus menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI sampai titik darah penghabisan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan diri saya untuk NKRI, hidup mati saya untuk NKRI. Jika terjadi sesuatu sama saya jujur, saya di sini adalah salah satu orang yang selalu diserang, yang selalu diteror oleh mereka. Tapi saya tidak peduli. Saya percaya selama saya berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan melindungi saya. Dan jika pun itu terjadi sesuatu pada diri saya, itu atas kehendak Tuhan, bukan berarti mereka menang. Itu yang harus saya tanamkan dalam diri saya. Lawan radikalisme, jaga NKRI. NKRI harga mati. Kita adalah bangsa Indonesia. Hargai para pejuang yang sudah berusaha memerdekakan bangsa ini. Saya Merah Putih, tetap bersatu. Merdeka! Terima kasih Mbak Novi. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah hadirin semua, termasuk bapak-bapak kepolisian, bapak Kementerian Agama, semua
senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat ya, panjang umur yang bermanfaat, bukan panjang umur yang menambah dosa. Panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa semboyan kita bangsa? Coba yang kompak. Semboyan bangsa apa? Semboyan bangsa kita apa? Yang keras. Saudaraku semuanya, hakikat bangsa Indonesia adalah kebinekaan, betul? Betul? Bapak Ibu dengar selama ini apa dengar nggak ucapan-ucapan ya yang dilakukan oleh para kaum khawaris yang paham radikal, yang paham khilafah. Mereka mengatakan begini, pasti semua sudah dengar, di media pun keluar ya. Tolak apa? Demokrasi. Tolak apa lagi? Pancasila. Dan mereka mengajak beralih ke khilafah. Itu perkataan yang bodoh luar biasa, betul? Kalau perkataan bodoh buat dirinya sendiri tidak mengapa, tetapi kalau bodoh untuk merusak tatanan lawan, betul? Saya katakan Bapak Ibu sekalian ya, berhenti ya, stop menyebut para ulama atau para ustadz ya yang tidak menjaga lisannya untuk berbicara, yang tidak menjaga lidahnya untuk berucap ya, tidak atau jangan menyebut ulama atau ustadz apabila di mulut dia masih keluar ucapan kata-kata hoak, fitnah ya, rasis. Apa masih dipanggil ustadz? Apa maksudnya ulama? Saya orang Islam, saya tidak akan menyebut seorang ustadz yang di mulut dia masih mengeluarkan kata-kata kotor, termasuk Ustadz Abdul Somad yang harus ditangkap. Mulutnya dia ya, mulutnya dia yang suka mencaci maki, menghina kepercayaan orang lain, betul? Lawan saya orang Islam, saya mengatakannya sebenarnya siapa, saya tidak pernah menyebut dia ustadz. Dan saya jangan dipanggil ustadz ya, karena saya belum mampu sebenarnya ya, belum mampu ya. Saudaraku sekalian, di dalam tafsir fi Al-Quran ya, di situ dia mengatakan diwajibkan manusia untuk memilih pilihannya tersendiri dan mereka yang akan bertanggung jawab atas pilihan tersebut, betul? Bakal standar moral yang luar biasa ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 8. Dan tidak mencaci maki, menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Ini para ulama, para ustadz yang memang sudah tahu tentang Al-Quran, tetapi dia berani mentafsirkan Al-Quran. Orang Islam yang berani mentafsirkan Al-Quran kafir. Ini saya katakan akan berhadapan dengan saya. Kita bicara soal dalil, bicara untuk kebenaran ya. Saya akan lawan orang Islam sekalipun, yang mulut ulama sekalipun yang mulutnya masih keluar bahasa-bahasa rasis, kata-kata kotor. Itulah orang-orang Islam yang tidak paham dengan esensi Islam. Betul nggak saudara? Ya, orang-orang Islam ya, yang menghina Islam yang suci dengan perbuatan-perbuatan nista mereka. Orang-orang Islam yang melemahkan Islam yang kuat dengan tindakan-tindakan mereka. Mereka orang-orang Islam yang tidak mengenal kepada kabelnya tadi ketinggalan di bawah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu misinya diutus ke dunia bukan untuk mengislamkan
bukan untuk mengisah. Sekarang katakan bahwa kita juga bisa turun ke jalan untuk melawan para kaum pewaris yang faham khilafah, para musuh Pancasila, para intoleran yang suka menghina, mencaci maki sesembahan orang lain. Betul? Ini sebenarnya Somad juga perlu tanggal. Kenapa dia disegan? Segan untuk ditangkap. Ini saya cuma tanya kepada para pelaku. Kenapa? Apa belum ada bukti kita yang kuat? Saya Ketua Umum Organisasi Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu yang berlegalitas berbadan hukum. Ada data lengkap, saya siap untuk membuatkan laporan. Saya atas nama bendera SMKB. Kalau ada data lengkap. Ini kewajiban kita, inilah visi kita sebagai Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu untuk melawan para musuh Pancasila, untuk melawan para penjahat yang berkedok agama. Betul? Mereka itu adalah hanya menggunakan agama untuk kepentingan politisi haus dengan kekuasaan. Saya kira mungkin seperti itu saja, Bapak Ibu sekalian. Masih ada tim orator lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibarkan bendera pusaka merah putih, kibarkan bendera pusaka merah putih, dan turunkan bendera hitam, bendera khilafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Bram. Selanjutnya saya undang Bang John untuk berorasi. Ya, Bang John, kami persilakan. Masih semangat semuanya? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat. Semangat untuk kita semua. Oke. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadiran YouTuber dunia yang ada dari Amerika, Korea, dan China, dan negara lainnya. Terima kasih ya. Dan terima kasih kepada Bapak Polisi yang sudah setia menemani kami. Terima kasih Pak. Ya, salam kedamaian untuk kita. Baik, saudara-saudara sekalian, saya masih ingat ketika Bung Karno mengatakan, jika engkau agama Islam, janganlah menjadi orang Arab. Jika engkau Kristen, janganlah menjadi orang Yahudi. Kalau engkau Buddha, jangan menjadi orang India. Ini yang dikatakan atau statement daripada Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno. Mari kita bahas satu-satu. Indonesia adalah negara yang begitu mempunyai agama yang banyak, dan dasar negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang kita berhak memilih agama apapun kita. Tapi saya melihat di dalam bangsa ini, kalau sudah berbicara dengan agama, sepertinya sudah dia yang tersuci. Ya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa Anda beragama Islam, tapi jangan membawa budaya-budaya dari Arab ke tempat ini. Ini adalah NKRI. Jika Anda Kristen, jangan membawa budaya-budaya Yahudi ke tempat ini, ke negeri ini. Jika Anda Buddha, jangan membawa budaya-budaya dari India ke negeri kita ini. Kita ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, ada Papua, ada Aceh, dan ada Padang. Mulai saya melihat bahwa budaya itu semakin menipis, semakin dikikis. Ya, karena apa? Karena itu tadi, karena agama yang selalu yang sepertinya agama yang dia miliki itu adalah agama yang paling suci.
Maka itu saudara sekalian, bahwa kalau kita mempunyai agama, kita adalah mempunyai Tuhan. Allah kita itu adalah Maha Suci. Betul tidak? Betul. Kalau mengaku dia sebagai hamba Allah, mengaku dia sebagai hamba Tuhan, tentunya mulutnya pun harus suci. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau ada mengaku dia pendeta, dia ustadz, dia kiai, ataupun dia dari agama yang lain, dia mengaku sebagai pembawa agama tersebut, tapi mulutnya masih bocor, mulutnya masih tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu jelas bahwa dia bukan hamba Allah. Sebenarnya sangat begitu gampang, sangat gampang membedakan siapa sebenarnya hamba-hamba Allah itu yang ada di negeri kita ini. Ada orang-orang yang bawa mulutnya itu bisa dipercayai, mulutnya taat kepada Allah, dia yang takut akan dosa, Berarti itu takut melakukan segala permasalahan-permasalahan ada yang bertentangan dengan ada Tuhan satu lagi Indonesia. kabelnya tadi. Oleh karena itu, kami meminta sekali lagi Nah, biar saya ngomong. kepada Cukup nggak? Bapak Menteri Agama Sedikit aja. supaya terus mengikis, Tadi sebenarnya saya yang ditahu. terus untuk memendam orang-orang yang berpaham toleran. Jangan sekali lagi, jangan dibawa budaya-budaya dari luar. Saya mau tanya, apakah di negara-negara Timur Tengah itu aman? Kita lihat di Suriah, kita lihat di Afghanistan, mereka baku-baku, mereka satu agama, mereka satu ras, tapi saling membunuh. Kita berbeda-beda ras di Indonesia, kita berbeda-beda agama, kita harus akur, kita harus tunjukkan bahwa kita mempunyai Allah yang maha damai. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh maha suci. Oleh karena itu, kita pun harus mencintai, karena Allah itu adalah Allah yang maha mencintai. Kita harus saling mengasihi, karena Allah itu adalah Allah yang saling mengasihi. Betul tidak? Ya. Oleh karena itu, semua bangsa ini, dari tempat ini, saya mau berkata kepada seluruh bangsa ini, supaya melihat siapakah orangnya, siapakah orang yang memakai jubah ini, memakai jubah agama, tapi ingin memperak-perandakan negeri ini. Sungguh luar biasa, saudara-saudaraku, bahwa di sekolah-sekolah pun sudah terkontaminasi radikal-radikal sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta dengan hormat, yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami kasihi, Bapak Menteri Agama, supaya memperhatikan ini semua. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mana lagi.